Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bibit. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nurul. Bu Bibit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nurul sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya langsung saja ya Bu. Iya. Hari ini kita akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Bu Bibit. Kemarin saya sudah menerima RPP dari Bu Bibit. Saya lihat RPP-nya itu kelas 3, tema 1, subtema 1 di pembelajaran 4 tentang perkembangan dan pertumbuhan buku. Kalau boleh saya tahu, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Bibit capai dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan hari ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada hari ini yaitu antara lain yang pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan buku. Kemudian untuk tujuan pembelajaran berikutnya yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan buku. Jadi pembelajaran yang akan Ibu buat adalah pembelajaran berdiferensiasi dan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Lalu secara garis besar, bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Secara berkelompok atau bagaimana? Jadi nanti rencananya dalam satu kelas ini akan saya bentuk menjadi 3 kelompok. Saya sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Kemudian ada kelompok yang belajarnya secara visual, dan ada kelompok yang belajar secara auditori. Ada lagi satu kelompok yang akan belajar dengan cara kinestetik. Kemudian mereka akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang materi pembelajaran tersebut, sehingga siswa akan tahu bagaimana perkembangan dan pertumbuhan. Baik Bu, dari RPP yang Ibu buat kemarin, saya lihat sudah lengkap dari mulai identitas, tujuan, langkah-langkah, dan juga sudah ada pengembangan karakter penerima. Kemudian untuk area pengembangan yang Bunda Ibu capai dari pembelajaran itu apa ya? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mengidentifikasi perkembangan dan pertumbuhan buku, kemudian dapat membuat pertanyaan tentang buku. Selain pembelajaran berdiferensiasi, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran hari ini? Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk metode pembelajaran, saya menggunakan CTL atau contextual teaching learning. Kemudian saya juga akan menyiapkan konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan murid saya. Lalu apakah setiap siswa itu akan mendapatkan konten yang sama Bu? Tidak Bu, karena konten yang akan saya berikan tentu saja berbeda. Tadi sudah saya jelaskan bahwa saya akan membagi siswa saya menjadi 3 kelompok, baik itu yang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi untuk siswa yang visual, saya akan menyiapkan gambar dan bahan bacaan yang akan mereka baca dan pelajari. Untuk kelompok auditori, saya akan menyiapkan video pembelajaran yang akan mereka tonton. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, saya akan menyuruh mereka mencari buku di luar kelas untuk mereka amati. Kemudian saya akan menyiapkan beberapa gambar serta bahan bacaan untuk mereka. Wah, menarik sekali ya Bu. Saya jadi tidak sabar untuk melihatnya. Bagaimana Bu Bibit? Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya Bu, insya Allah saya sudah siap. Baik Bu, mari kita langsung ke kelas saja untuk kegiatan observasi. Ya Bu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semangatnya luar biasa ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini,
tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, pejamkan mata dulu, kemudian tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Pejamkan mata, masih pejamkan mata. Nah, kemudian tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Nah, kira-kira udah relax belum? Udah. Biar apa sih kalau kita relax, kita akan fokus pada pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Kemudian anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang hari ini memimpin lagu nasional? Ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanahku, padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih Oliver. Oh ya, ibu lupa tadi ya. Kayaknya ada yang tidak hadir hari ini ya. Siapa? Ada 3 orang ya. Ada keterangannya sakit atau gimana? Oke. Ya, masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih. Apa aja sih keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Ayo kita. Oh, nggak boleh jalan-jalan saat jam pelajaran. Kemudian, Tidak boleh berbicara kotor. nggak boleh Baju harus rapi. baju juga harus rapi. Jadi kalau kelas Topi harus dilepas. oh ya, topi juga harus dilepas. Terus apa lagi? Memakai sepatu hitam wajib ya. Kemudian ada apa lagi? Banyak sekali loh keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Bajunya harus rapi ya, nggak boleh berantakan. Nah, apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ini sudah terlaksana dengan baik? Sudah, alhamdulillah ya.
subtema 3 pertumbuhan hewan dan pembelajaran yang keempat pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu apa? Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Kemudian tujuan berikutnya, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Ya. Nah, jadi nanti anak-anak akan ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompoknya masih kelompok yang kemarin aja ya. Nah, masing-masing kelompok yang sudah ibu tentukan ini, yaitu kelompok pertama, ini nanti akan melakukan pengamatan melalui video. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ini kelompok yang akan melakukan pembelajaran di luar kelas, jalan-jalan, tapi jalan-jalannya sambil belajar, bukan jalan-jalan tak pakai diri. Nah, terus kelompok yang ketiga, ini nanti adalah kelompok yang akan mengamati kupu-kupu melalui teks bacaan pada buku paket. Oke, kira-kira sudah paham belum dengan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini? Ya. Oke, alurnya seperti tadi. Kemudian untuk yang melakukan pengamatan di luar, bisa keluar dulu ya, keluar dulu. Nanti ibu pandu. Untuk yang mengamati video, tolong diamati dulu video yang akan ibu tampilkan. Bentar ya, ada kesalahan teknis. Untuk yang kelompok 1 tadi kan mengamati video. Ya, kalian mengamati video yang akan ibu tampilkan ini. Kemudian nanti kalian membuat catatan dulu ya. Kira-kira apa sih yang penting untuk dicatat? Dianggap sempurna karena bentuk fisiknya saat keluarga berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang bersarang di atas permukaan daun pada tanaman. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat selama kurang lebih 1 minggu. Kupu disebut ulat. Ulat sangat suka makan tumbuhan. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat tersebut akan berhenti makan. Kemudian perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itulah ulat berubah bentuk menjadi kelompok. Pada tahap ini, ulat mengalami perubahan peletakan bentuk pada tubuhnya. Setelah masa perubahannya selesai, dari kepompong akan keluar kupu-kupu yang sangat indah. Kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah kemudian mencari makan. Pada umumnya, di mana ada tanaman dan bunga akan dijumpai kupu-kupu karena kupu-kupu mengonsumsi nektar dari bunga dan juga minum air dari lahan basah.
Kemudian, larva itu akan kembali bergerak. Telur akan menetas dan metamorfosis akan berulang lagi. Peristiwa ini disebut daur hidup kupu-kupu atau siklus hidup kupu-kupu. Ulangi lagi ya supaya lebih paham. Siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu melewati sejarah kehidupan yang dinamakan metamorfosis atau perubahan bentuk lengkap. Metamorfosis kupu-kupu dianggap sempurna karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang bersarang di atas permukaan daun pada tanaman. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat selama kurang lebih 1 minggu. Setelah telur kupu-kupu menetas, muncul larva atau hewan muda. Ulat Coba kalian mencari dulu kupu-kupunya, kemudian mengamati. Tidak ketemu, baru kalian mengamati lagi. Ya, oke, paham. Cari dulu kupu-kupunya. Itu kasih waktu 5 menit ya. Kalau tidak ada langsung berkumpul kembali. Mengurutkan ya daun hidupnya. Dari mana dulu kira-kira? Kemudian setelah itu telur menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, kompong. Kemudian yang terakhir baru menjadi oke, kalau udah masuk yuk. Coba ini. Dan akan berubah bentuk saat menjadi hewan dewasa. Larva pada kupu-kupu disebut ulat. Ulat sangat suka makan tumbuhan. Setelah bertumbuh kurang lebih 2 minggu, ulat tersebut akan berhenti makan. Kemudian perlahan akan
akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air di ulat. Pada saat itulah ulat berubah bentuk menjadi tanaman. Pada tahap ini, ulat mengalami perubahan lonjakan bentuk pada tubuhnya. Setelah masa perubahannya selesai, dari kepompong akan keluar kupu-kupu yang sangat indah. Setelah tumbuh menjadi yang indah, kupu-kupu mencari makan. Pada umumnya, di mana ada tanaman dan bunga akan dijumpai kupu-kupu karena kupu-kupu mengonsumsi nektar dari bunga dan juga minum air dari lahan basah. Kemudian, kupu-kupu akan kembali bertelur. Telur akan menetas dan metamorfosis akan berulang lagi. Peristiwa ini disebut daur hidup kupu-kupu atau siklus hidup kupu-kupu. Sudah semua ya. Tadi masing-masing kelompok sudah melaksanakan kegiatan kelompoknya masing-masing. Untuk yang menyukai video, ya, yang melakukan pengamatan daur hidup kupu-kupu melalui video, sudah paham belum tentang daur hidup kupu-kupu? Kalau sudah, coba ibu mau tanya, kupu-kupu itu memiliki daur hidup dari apa dulu? Telur. Kemudian fase berikutnya? Kemudian? Kemudian? Nah, untuk kelompok yang tadi habis jalan-jalan, menemukan kupu-kupu tidak? Tidak. Sayangnya hari ini tidak ada kupu-kupu, sehingga kalian harus apa? Mengamati melalui bacaan kita lihat. Tidak apa-apa, hari ini tidak ada kupu-kupunya. Ya, kemudian untuk yang kelompok 3. Kelompok 3. Kira-kira dari hasil yang kalian baca, kalian menemukan apa? Tentang daur hidup kupu-kupu. Mulai dari apa sih daur hidupnya? Telur. Berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kelompok, baru menjadi kupu-kupu yang cantik. Biasanya kupu-kupu itu memiliki warna-warna yang berbeda, tapi tidak harus sama. Kalau kalian biasa melihat kupu-kupu yang warnanya apa biasanya? Hitam ya, paling sering lihat kupu-kupu warnanya hitam. Nah, tetapi ada kupu-kupu yang warnanya warna-warni dan terlihat begitu cantik. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang daur hidup kupu-kupu. Sini. Ketika kupu-kupu berubah menjadi ulat, ulat ini akan memakan banyak sekali daun-daunan segar yang hijau. Kemudian, untuk apa dia memakan banyak sekali? Untuk
sudah selesai belum? Belum. Ya. Sudah belum? Belum. Mampir lagi ya. Ada yang sudah kelompoknya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Belum, bentar lagi. Kelompok 3 juga masih belum. Kelompok 2 sudah, ya kita tunggu ya kelompok 3 ya.
Ya, benar. Terus kemudian Keempat, buku-buku. Setelah itu ukuran menjadi buku-buku yang sangat indah. iya, setelah itu kepompong berubah menjadi buku-buku yang sangat indah. Tepuk tangan dulu untuk Iqbal dan kepompong ya. Sekarang presentasi dari Haikal. Iya, yuk Haikal yuk.
Jangan lupa tuliskan dulu namamu. Gambarnya agak besar ya. Jangan terlalu kecil, nanti sampai tidak agak besar nanti. Gak apa-apa, kalau garis bisa. Asalkan di bawahnya juga masih luas. Kalau untuk gambar gak masalah. Dikerjakan sendiri-sendiri.
kemudian bulat, memakan banyak daun-daunan hijau, dan apa? Berbuat menjadi kepompong. Kemudian baru dia berubah kembali menjadi kupu-kupu yang cantik. Sampai di sini paham? Ya, tadi sudah dilatih baik itu berdiskusi kelompok maupun mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Hasilnya dirasa cukup baik semua ya. Nah, cukup semua ini hampir semuanya menjawab benar. Ya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak akan mempelajari apa? Masih di tema 1, tema 3, tetapi pembelajaran yang keempat ya. Untuk tugas di rumahnya atau pekerjaan rumah, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 34 pada buku paketmu masing-masing. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Terus jangan lupa di rumah belajar kembali supaya tidak lupa dengan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian apa setelah ini mau bernyanyi dulu atau mau pulang? Nggak nyanyi dulu? Ya, kalau begitu kita berdoa dengan menyanyikan lagu apa? Satu jari kanan, satu jari kiri. Masih ingat nggak? Kalau masih, kita nyanyikan secara bersama-sama sambil yang hari ini menjadi pengalaman kalian Rizky untuk mengirim temannya di depan. Yuk. Rizky, yuk bersama-sama. Masih ingat ya? Oke, duduk. Yuk, kita 1, 2, 3 nyanyi dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, satu jari dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, satu jari empat, jadilah kamera ceplik. Dua jari kanan, tiga jari kiri, satu jari enam, jadilah menara tinggi. Dua jari kanan, empat jari kiri, satu jari delapan, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, satu jadi 10. Siap berdoa, siunatan, siunatan, sampai berjumpa kami di jalan. Siunatan, siunatan, sampai berjumpa kami di jalan. Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ya, sekarang duduknya untuk berdoa. Yuk, dirapikan dulu tangannya. Oke, siap-siap untuk berdoa. Di depan siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
berbincang-bincang sedikit. Setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas B2 ya, yaitu pada kelas 3 untuk pelajarannya pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya tentang aspek dan strategi pengembangan dalam pembelajaran di kelas B. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu kemarin Bu Pipit itu sudah membagi murid-muridnya menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka yaitu. Untuk kelompok yang pertama itu adalah kelompok audio, yang kedua kelompok visual, dan yang ketiga kelompok kinestetik. Kemudian untuk produk yang dihasilkan juga berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar dari siswa masing-masing. Untuk selanjutnya, mereka juga sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ke depan kelas pada teman-teman yang lain sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam pembelajaran tersebut. Ini berarti Bu Pipit kemarin sudah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu. Untuk yang kedua, ini tentang media pembelajarannya. Kemarin saya lihat Bu Pipit ini juga sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak. Bu Pipit sudah memberikan konten-konten yang berbeda pada setiap kelompok. Untuk kelompok yang pertama kemarin saya lihat sudah diberikan video untuk dilihat dan didengar oleh setiap kelompok. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Bu Pipit ini sudah memberikan bahan bacaan untuk dibaca dan dipelajari. Sedangkan untuk yang kelompok ketiga ini yang merupakan kelompok kinestetik, Bu Pipit sudah menyuruh mereka untuk mengamati kupu-kupu di luar kelas. Kemudian mempelajari materi atau gambar yang berada di luar kelas. Jadi murid belajar sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu tentang model pembelajarannya. Untuk modelnya, Bu Pipit juga sudah menggunakan model pembelajaran CTL atau contextual listening. Dan yang terakhir, Bu Pipit ini sudah melaksanakan pembelajaran secara runtut dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RPP yang sudah dibuat. Dimulai dari kegiatan pembukaan, ada doa, kemudian ada absensi, kemudian juga ada abstraksi dari materi yang sudah disampaikan minggu kemarin. Kemudian untuk kegiatan intinya dimulai dari pembagian kelompok, kemudian proses pembelajaran, kemudian ada diskusi kelompok, sampai menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, dilanjutkan dengan mengerjakan soal individu. Dan untuk kegiatan akhirnya, Bu Pipit sudah melaksanakan refleksi dan memberikan umpan balik kepada siswa. Bu Pipit juga sudah melaksanakan penilaian, mulai dari penilaian sikap melalui lembar observasi, kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu dengan memberikan soal tertulis, dan juga penilaian keterampilan, yaitu ketika anak menyampaikan hasil diskusi mereka. Jadi pada intinya pembelajaran pada kelas Bu Pipit ini sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Bu Pipit, bagaimana refleksi pembelajaran yang telah Bu Pipit lakukan kemarin. Ya, terima kasih. Oke, Bu Nurul, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Faisal dan juga Ibu Nurul yang saya hormati. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Untuk refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu saya rasa pembelajaran itu sudah cukup baik karena saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RPP yang saya buat. Kemudian siswa juga lebih enjoy dalam belajar karena mereka belajar dengan gaya belajar mereka. Kemudian ada siswa juga yang saya berikan video untuk mereka saksikan. Kemudian saya juga menyiapkan konten video sehingga mereka bisa melihat sendiri dan siswa juga suka menonton video tersebut. Jadi saya sudah kemudian
Kemudian ada juga siswa yang saya suruh membaca sendiri. Jadi saya berikan mereka bahan bacaan untuk mereka baca sendiri dan mereka pelajari. Sedangkan untuk siswa saya yang lebih suka atau usil istilahnya ya, mereka suka sekali berpindah-pindah tempat di dalam kelas, sehingga saya memberikan mereka kebebasan untuk belajar di luar kelas, yaitu dengan mengamati buku-buku. Dan selain itu saya juga sudah menyiapkan gambar atau bahkan belajar untuk mereka di luar kelas. Kemudian yang ketiga, di sini siswa sudah mampu menyampaikan hasil belajar mereka dan sudah mampu menyampaikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Kemudian mereka juga sudah dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang bervariatif dengan hanya melihat gambar dan yang sudah saya tampilkan di depan kelas. Untuk media dan strategi pembelajaran saya rasa sudah cukup baik diterapkan pada siswa saya. Itu Kemudian adakah catatan yang ingin Bu Bibit sampaikan tentang observasi kelas kemarin? Ya ada Bu. Jadi mungkin ketika pembelajaran di luar kelas Bu, ketika saya sibuk dengan anak-anak yang berada di luar kelas, siswa yang berada di dalam kelas itu menjadi kurang pengawasan, sehingga anak-anak itu menjadi gaduh sendiri karena mungkin mereka sudah selesai dan tugasnya, sehingga mereka malah pada asik juga gaduh. Ini yang saya rasakan. Untuk rencana tidak lanjut dari Bu Bibit sendiri nanti bagaimana? Baik, untuk rencana tidak lanjut saya selanjutnya, saya ingin berusaha sering melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar siswa mendapatkan haknya dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, dan saya akan melakukan pengawasan serta membuat manajemen waktu yang lebih baik lagi, sehingga tidak ada murid yang gaduh di kelas. Untuk selanjutnya, untuk rencana pengembangan dari Bu Bibit sendiri bagaimana? Kira-kira aktivitas yang bagaimana yang akan Bu Bibit lakukan? Ya. Untuk aktivitas pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi pada materi-materi pembelajaran lainnya. Kemudian saya juga akan menyiapkan konten-konten yang lebih bervariatif lagi. Wah, bagus sekali ya Bu. Dari aktivitas pengembangan yang nanti akan dilakukan itu, tujuan yang tidak dicapai kira-kira apa? Tentunya tujuan yang ingin saya capai adalah agar siswa ini dapat terpenuhi haknya sesuai dengan gaya belajar mereka tentunya. Kemudian siswa ini akan lebih antusias dalam belajar sehingga hasil pembelajaran yang didapat juga akan lebih maksimal dan meningkat. Ya, tadi Bu Bibit sudah menyampaikan salah satu tujuan yang dicapai adalah agar hasil pembelajaran menjadi lebih meningkat. Iya, ya, Bu. Menurut Bu Bibit sendiri, ukuran keberhasilan siswa itu seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan yang ingin saya capai yaitu 80% siswa itu bisa mendapatkan nilai di atas KKM tentunya. Kemudian siswa juga lebih aktif lagi di kelas dan lebih termotivasi dalam belajar. Tentunya hal tersebut akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kira-kira dukungan yang ingin Bu Bibit butuhkan itu apa saja? Untuk mencapai keberhasilan, tentu saja saya membutuhkan banyak sekali dukungan, baik itu untuk mulai dari model pembelajaran yang lebih bervariatif maupun dukungan media pembelajaran dan juga sarana yang akan saya gunakan. Juga yang paling utama adalah dukungan dari rekan sejawat dan ibu kepala sekolah. Dari rencana aktivitas pengembangan yang akan dilakukan, kira-kira kapan waktunya Bu? Apakah besok, atau mungkin minggu ini, atau mungkin bulan depan? Begini dulu, untuk waktunya sendiri, saya akan memulai aktivitas pengembangan saya ini mulai dari awal bulan Oktober. Gitu. Karena berdasarkan hasil observasi kemarin, saya dapat belajar kelebihan serta kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, sehingga saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan saya. Insya Allah mulai bulan Oktober saya sudah siap melaksanakan aktivitas. Sekali. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Semoga kedepannya Bu Bibit dapat mengembangkan pembelajaran sesuai dengan apa yang Bu Bibit laksanakan, dan tentunya pembelajaran
pelajaran tersebut berpihak pada muridnya. Baik Bu, kiranya cukup sekian dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.